Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Buktinya dengan kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, itu berarti kita dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita patut bersyukur dengan segala apapun yang Allah berikan, gitu ya, dengan selalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam mari kita selalu panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini. Ada yang istimewa nih, ada santri ibu lagi libur dia. Sengaja ibu pakai bahasa Indonesia aja ya, karena insya Allah sih pada ngerti di sini semua ya bahasa Indonesia. Karena biasanya kalau bahasa Sunda itu ibu tuh patek-tok gitu kan biasanya. Sudah biasanya seperti biasa kita rutin mengadakan majelis taklim, dan setiap bulan satu kali. Mohon maaf masih dirubah-rubah jadwalnya ibu, karena memang situasi di ibu sekarang masih dalam keadaan yang seharusnya begitu gitu ya. Kayak misalnya sekarang insya Allah ibu niatkan tetap tujuan utamanya kita bertolabul ilmi bersama dengan kajian magnet rezeki, kemudian ada sisipan-sisipan acara yang memang sesuai dengan kondisi seperti kemarin kita Rajaban. Kemudian hari ini kita mengadakan acara juga terkait dengan jadwal rutin kita. Kemudian juga alhamdulillah mau ditambah cucu. Alhamdulillah sebetulnya cucu ibu ini yang kelima insya Allah ya, ini baru usia 6 bulan, seharusnya April, tapi karena April kita menghadapi masih dalam keadaan saum, kemudian juga insya Allah Idul Fitri. Nah, setelah itu baru kita bisa husu untuk mengadakan majelis taklim dengan tetap isinya dengan kajian magnet rezeki. Juga ternyata bisa dikombinasi dengan tafsir Quran di awal dulu gitu ya. Dan secara Allah mentakdirkan kajian sekarang itu ada kaitannya dengan bacaan Quran di awal surat ya Bu ya. Gitu, sebagaimana Ibu sudah pernah memaparkan bahwa ilmu magnet rezeki itu ada beberapa jurusnya ya. Ini yang baru hadir mungkin bisa nanti tanya ke yang lain. Mama Dea kalau mau ngerti nanti sama Mama Dea tanya. Ada jurusnya di sini, sengaja Ibu berikan melalui tulisan aja karena memang supaya bisa dalam satu waktu itu bisa langsung dijabarkan gitu ya. Yang pertama adalah jurus utama ilmu magnet rezeki itu ada 10 jurus. Yang pertama buka perisai rezeki, kemudian 2 yakin dengan LOP. Apa itu LOP? LOP itu yang diinginkan dalam pikiran Bu. Misalnya Bima tahun payung selalu di pikiran kita. Kemudian kalau memang itu keinginannya sesuai kondisi kita,
Itu tidak ada salahnya kita usahakan dan kemudian kita berdoa kepada Allah agar LOP tersebut bisa jadi kenyataan. Dan jangan lupa kalau LOP itu ada yang tidak positif, ada yang juga positif. Itu bahkan terbersit aja yang tidak baik. Manggaling. Itu sama juga LOP, makanya kita harus menjaga LOP. Jadi segala sesuatu sesuai dengan landasan magnet rezeki, yaitu selalu berpikir positif seperti itu. Kemudian itu ya yang kedua. Yang ketiga adalah turunkan garis kebenaran. Ini Ibu sekilas aja dulu, nanti setiap pertemuan Ibu akan jelaskan satu persatu gitu ya. Garis kebenaran, turunkan garis kebenaran, kemudian disiplin kata, kemudian garpu talak, terumbu karang, RFF, kemudian terima bungkus permen. Bungkus permen itu adalah ujian, Bu. Ujian, musibah, godaan, itu adalah bungkus permen. Yang segala sesuatu yang tidak baik itu adalah dinamakannya dalam ilmu magnet rezeki itu bungkus permen. Kalau kita mah ini sedih gitu ya, ada sesuatu yang tidak baik, sedih, sakit hati, kecewa, nah itu tuh bungkus permen. Kemudian ada ukuran jiwa kita melalui spiritual meter. Spiritual meter itu adalah di sini itu ada yang tidak positif, ada yang positif gitu ya. Yang positif adalah yang harus selalu kita lakukan, yang kemudian yang tidak positifnya adalah yang seharusnya kita hindarkan. Spiritual meter. Kemudian bahagia tanpa syarat. Jadi kalau kita sudah menghayati 9 jurus magnet rezeki, akhirnya bisa bahagia tanpa syarat. Seperti itu ya Bu ya, itu kita sama-sama belajar aja. Nah untuk saat ini kita akan mendalami tentang buka perisai. Buka perisai itu adalah menghindari dosa. Perisai rezeki itu ada cuma satu. Perisai rezeki itu adalah dosa. Berkaitan dengan awal Ramadan kita, hindarkan dosa, baca istighfar, minta maaf kepada orang tua, kepada anak, bahkan kepada cucu, kepada suami. Itu adalah dalam rangka kita membuka perisai. Membuka perisai itu menjauhkan kita dari dosa. Bahkan kepada diri sendiri, Bu. Jadi ketika kita sholat taubat, kemudian kita bermuhasabah ke diri kita, ya badan, ya kamu mulyati gitu, maafkan saya kalau kamu kakinya dilangkahkan ke tempat yang tidak baik, maafkan saya selama ini kamu tangannya dipakai yang tidak baik misalnya, maafkan kamu wahai mulut, saya jarang baca Quran misalnya ya. Pokoknya Ibu tuh selalu meniatkan untuk kajian magnet rezeki, apalagi ya setiap pertemuan itu adalah untuk menasihati diri sendiri, karena tidak mudah untuk kita menghindari dari dosa. Jangankan sehari ya, 1 detik, 2 detik per detik itu ada aja yang membuat kita harus banyak-banyak berintrospeksi, apakah ini yang kita lakukan itu dosa atau bukan. Dan itu tuh dosa itu yang Ibu rasakan mah sangat-sangat kadang tidak disadari ya, kadang tidak disadari. Misalnya ini ada contoh, tadi pagi jam 9 mau ada acara, jam 8 yang masak sudah datang, sudah janji yang mau ngasihkan, karena Ibu kalau belanja tuh di WA aja, jadi udah punya langganan. Tidak biasanya dia terlambat, itu kan udah langsung ya Allah
tolong hindarkan saya dari kemarahan. Karena itu sudah bertahun-tahun dia jadi langganan, tidak mungkin ibu WA gimana gitu. Jadi ibu teh menghindar. Tapi sebetulnya walaupun belum langganan itu harus dihindarkan. Itu perisai ya, perisai. Sampai ibu udah gelisah belum mandi, Ustaz ini gimana, belum datang yang mau dimasak kayak gitu. Sedangkan yang mau masaknya sudah ada. Itu tipis sekali, jadi kayak biasa ya Bu ya, kayak biasa gitu. Terus yang paling sering gimana Bu? Kalau kita bersinggungan dengan suami ya Bu ya, kadang si ayah kayak gitu, itu tuh tidak terasa itu tuh adalah dosa gitu ya, dosa. Kemudian ketika seseorang melakukan sesuatu yang membuat kita ingat kepada masa lalu yang tidak baik, itu juga dosa. Tetap ini aja nasihat untuk diri ibu sendiri ya, kemudian hayu kita. Nah itu yang dinamakan perisai itu seperti itu Bu. Kenapa dinamakan perisai rezeki? Di dalam ilmu magnet rezeki tidak langsung dosa aja gitu. Karena kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak mudah, itu adalah karena dosa kita. Misalnya, kok bulan ini keuangan tidak bagus ya? Kita introspeksi. Kok ada sesuatu yang dibuat oleh kita dosa, gitu ya? Dosa itu adalah perisai rezeki. Tidak ada yang lain Bu. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak mudah, itu pasti karena dosa. Tidak ada yang lain. Bukan karena orang itu terlambat, tadi datang buat masak, itu karena dosa saya. Mungkin ada dosa saya yang kemarin sehingga terlambat dia datang kayak gitu. Seperti itu. Jadi semuanya kembali ke diri kita. Di dalam ilmu magnet rezeki, apapun yang terjadi, baik itu ujian, musibah, itu karena dosa. Jadi akhirnya ketika ada orang misalnya yang membuat kita kecewa, introspeksi, oh saya pernah berbuat salah ke seseorang yang membuat seseorang itu dosa. Kemudian Allah mengizinkan orang lain membuat kita kecewa kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar tidak mudah Bu, tidak mudah. Sampai saat ini pun ibu masih tetap belajar gitu. Jadi kan kalau dalam Islam ya, apapun yang didakwahkan, yang diberikan kepada orang lain berbentuk ilmu, itu harus yang sudah dilakukan. Jadi setiap hari, setiap saat itu berusaha untuk ini sesuai tidak ya dengan ilmu yang selama ini saya percaya bahwa ilmu magnet rezeki itu banyak manfaatnya kayak gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah ibu dengan datang seperti ini bersilaturahim itu mengikis perisai rezeki ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Karena malaikat itu paling suka kepada orang yang rajin tolabul ilmi. Dalam tolabul ilmi itu kita ada barokah dan malaikat pun menyaksikan gitu bahwa kita sedang berkumpul berniatnya untuk tolabul ilmi, saling sharing ilmu, dan kemudian ayo kita praktekkan karena emang dalam ilmu magnet rezeki begitu ya Bu. Dan sebenarnya ilmu magnet rezeki itu adalah bagian salah satu bagian dari ilmu agama Islam yang mencakup segala macam aspek kehidupan gitu. Karena misalnya contoh nih Bu ya, kalau kita beri contoh dosa banyak sekali ya Bu yo naon cobi contohna dosa. Apa? Gibah. Iya, gibah. Ibu-ibu biasanya identik sarang gosip. Si anu, apalagi kalau kita sudah ngomongin artis ya Bu ya, itu Raffi Ahmad itu kenapa gitu. Itu tuh sebenarnya gibah Bu, gak terasa gitu. Paling asyik ya Bu ya, paling asyik, dan itu gak terasa gitu ya. Banyak sekali dosa-dosa yang tidak terasa, seperti biasa aja padahal itu adalah dosa. Makanya ketika kita mendapatkan
Itu mah pengalaman ibu ya, ketika ibu tuh mendedikasikan 100% jiwa raga untuk Nurul Husna, kemudian wali santri ada yang tidak baik sampai akhirnya fitnah kemana-mana. Itu waktu awalnya sebelum ibu tahu ilmu makhluk rezeki, ibu marah besar gitu ya. Kenapa ya Allah, saya kan berusaha untuk selalu melakukannya dengan ikhlas, dengan sukacita, bahkan gembira kalau lihat santri berprestasi dan lain-lain. Tapi kemudian dipuji dengan sedemikian rupa dan akhirnya takdir Allah seperti ini, kayak gitu. Dan itu dulu mah sebelum kenal magnet rezeki, saya yang seharusnya mah gitu kan, orang tua tuh harusnya gitu. Nah, ketika sudah kenal magnet rezeki, baru ditampar sama ilmu magnet rezeki kita bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi itu adalah karena dosa, dan dosa itu yang tidak terasa numpuk di mata Allah. Ibu tuh harus ditegur melalui Allah mengizinkan wali santri untuk berbuat tidak baik gitu. Saat sudah ketemu ilmu magnet rezeki, malah tambah banyak yang terkoreksi dari diri ibu sendiri bahwa itu tidak baik sebetulnya, dari perasaan, dari ucapan, dari tingkah laku, dari kebiasaan sehari-hari. Makanya ibu mah kalau ada yang bilang Bu Haji saya Bu Jamal, ibu tuh malu sama Allah. Jadi kalau ketemuan mah suka langsung ke Bu Jamal juga pernah, Bu Jamal jangan bilang Bu Haji gitu, karena ibu tuh merasa naik haji udah 2013, umroh juga pernah, tapi ternyata ya Allah seperti ini terus. Karena makin mendalami ilmu agama secara keseluruhan, karena kan tidak ilmu magnet rezeki aja yang ibu koreksi ya, maksudnya bukan koreksi, yang ibu dalami gitu ya. Kayak misalnya ada Ustadz Adi Hidayat, sekarang ada Ustadz Ar-Rozi itu lebih ke ma'rifatullah itu ya Allah. Kalau udah mendengarkan Ustadz Ar-Rozi itu ibu tuh ngerasanya aduh ya Allah saya tidak pantas gitu. Makanya kalau ada yang bilang Bu Haji, aduh ya Allah jangan panggil Bu Haji, jangan panggil Bu Haji, iya mendingan panggil ibu sepuh aja gitu, mendingan panggil ibu sepuh aja. Ini betulan Bu yang ibu rasakan ya, ibu rasakan ke teman, ke saudara, ke adik, itu juga sama. Jangan panggil Bu Haji karena Allah bisawab ibadahnya seperti apa. Karena setelah mendalami ilmu magnet rezeki masih banyak yang harus diperbaharui ya. Apalagi kalau kita mendengarkan kiai-kiai yang besar. Ibu sekarang lebih senang mendengarkan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Ar-Rozi. Oh gitu, kalau udah Ustadz Ar-Rozi tuh ya Allah, saya tuh di mata Allah gimana ya Allah gitu. Selama ini terlena aja bahwa kita saya udah berusaha untuk berbuat baik, padahal itu belum tentu di mata Allah kita sudah baik gitu ya Allah. Pokoknya seperti itu. Nah, di dalam ilmu magnet rezeki itu supaya kita lebih terarah hidupnya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita hindari yang sudah disusun oleh founder ilmu magnet rezeki yaitu Ustadz Nasrullah. Itu sebenarnya jurusnya ada 101 jurus, pernah ibu kasih fotokopinya kalau nggak salah ya. Tetapi ibu punya udah 3 tahun di ilmu magnet rezeki, baru 10 jurus yang diikuti, terus didalami, dipelajari. Nah, salah satunya itu di ilmu salah satu jurus magnet rezeki itu perisai rezeki, itu ada di sini Bu. Perisai rezeki itu kan tadi tidak ada yang lain kecuali dosa, dan dosa itu banyak sekali ya Bu, banyak sekali.
bahkan dalam bersihkan hati, misalkan ada sesuatu yang tidak baik di luar, memang tidak baik misalnya, kemudian kita jadi kesal, itu juga sudah langsung dosa. Tapi di sini bisa diminimalisir supaya kita terarah ya Bu ya, yaitu satu itu yang termasuk perisai rezeki itu adalah penonjolan diri. Di sini penonjolan diri itu yaitu sombong, angkuh, merasa diri lebih dari yang lain. Astagfirullahaladzim, itu ibu tuh kalau udah menyangkut yang sombong tuh suka, ya Allah mungkin selama ini di mata Allah saya ngerasa lebih baik dari yang lain, karena kan pas ibu diuji dari Nurul Husna itu banyak yang mengkritik gitu ya. Selama ini ibu tuh ngerasanya baik-baik aja, padahal di mata Allah itu mungkin ada unsur unsur penonjolan diri itu ya. Jadi merasa saya lebih dari wali santri misalnya, saya kan udah berbuat baik lebih dari wali santri, itu kan penonjolan diri juga, dan itu tidak disadari. Setelah mengenal ilmu magnet rezeki baru ibu tuh merasa ditelanjangi gitu ya oleh uraian-uraian dalam ilmu magnet rezeki ini. Itu penonjolan diri ya, bisa sombong, bisa angkuh, bisa menilai orang, oh orang itu kan tidak baik gitu ya, karena di berita-berita ini belum tentu Bu, karena kita kan tidak tahu orang itu tuh seperti apa. Bahkan anak kita sendiri pun kita tidak boleh menjudge bahwa dia salah gitu ya, karena kalau di dalam bahkan hadis Rasul dan Quran juga mengatakan bahwa kalau anak berbuat tidak baik, itu kita yang introspeksi, oh kita belum tepat memberikan pendidikan, kita belum tepat mengarahkan, atau oh dia belum dewasa, oh dia harus kalau di nafsu mah memang iya ya, kan anak tuh dari pas dihamil, melahirkan dan lain-lain, itu belum tentu bahwa kita sudah sempurna di mata Allah. Bisa saja kita ada hal-hal yang tidak baik, akhirnya anak kita menjadi tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kemarahan, ibu siapa yang sudah di sini tidak suka marah, Cung? Aya wae, suka keheuleuna aya wae nya, buyut. Iya, gitu ya. Iya, tapi ibu ada pengalaman nih. Waktu anak-anak masih kecil ada temen yang bilang gini, Bu kayaknya ibu nggak pernah marah ya sama anak. Nah itu, padahal bukan nggak marah Bu. Jadi ke anak itu kalau kita marahnya gini, ya Allah kamu tuh soleh banget ya Allah. Itu ke santri juga gitu, Mada ya. Kalau ibu waktu punya santri di Nurul Husna itu gitu. Kalau anak membuat kita tidak enak gitu ya, ya Allah tolong ya Allah, soleh si bager si pinter si dan lain sebagainya yang baik-baik gitu. Itu padahal marah gitu, tapi di mata Allah itu tetap aja marah karena doanya teh kapaksa gitu. Gitu ya, itu kemarahan. Ini sekali lagi perisai rezeki menurut ilmu magnet rezeki ya Bu ya. Jadi kita persempit, tapi kalau yang namanya dosa mah banyak sekali ya Bu ya. Nah, supaya kita bisa mengendalikan hal-hal yang di sini kita pelajari gitu, bahwa di dalam ilmu magnet rezeki Ustaz Nasrullah sudah sedemikian rupa mempermudah buat kita untuk menghindari hal-hal yang di sini gitu ya. Ini spiritual meter tuh yang di kiri minus, jadi sikap yang minus tuh yang tidak baik, yang membuat kita dosa gitu ya, penonjolan diri, kemarahan, kemudian serakah. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau serakah insya Allah kita selalu ya Allah ini juga sudah berlimpah ruah yang Kau karuniakan ya Allah, tolong hindarkan dari, kalau keinginan masih terus ya dari sampai sekarang, bahkan sampai ajal mau menjemput pun tetap ada keinginan. Tapi bagaimana kita
meminimalisir keserakahan itu dengan tetap kepada Allah, bahwa diizinkan tidak ya sama Allah gitu. Karena ibu juga kan gitu ya, sekarang ini bukan tidak ada keinginan, tapi ada. Ibu ingin Nurul Husna itu berdiri kembali, santrinya banyak, kemudian punya tanah sendiri, punya bangunan sendiri yang bagus seperti Al Biruni kayak gitu. Itu keinginan ibu sebenarnya bukan sekarang aja, udah dari 5 tahun yang lalu sebelum ada ujian di Nurul Husna. Itu keinginan, tapi seperti inilah yang Allah kehendaki yang terjadi di Nurul Husna. Makanya ibu berusaha untuk, oh ya sudah ya Allah, saya terima, ini semuanya adalah kehendak-Mu ya Allah, saya pasrah kepadamu. Dan kemudian untuk menenangkan diri, ada yang namanya Garputala itu ya. Garputala dilakukannya setiap saat ketika ada perasaan yang tidak baik, Garputala. Nanti ibu sekilas kasih tahu ya tentang bagaimana cara Garputala setelah ibu menenangkan ini dulu. Itu yang perisai rezeki itu penonjolan diri, kemarahan, serakah, kemudian rasa takut. Rasa takut ternyata itu juga perisai rezeki. Itu yang kalau ibu takutnya apa? Takut suami poligami. Takut apa lagi bu? Ada rasa takut apa yang sekarang dirasakan? Ayo Iva, apa? Bantu kekurangan, takut kurang rezeki. Astagfirullahaladzim. Takut kurang rezeki. Iva takut apa? Enggak ya? Takut si AA ada yang lain. Karena pejabat, begitu ya. Rasa takut bu, rasa takut apapun, ternyata itu perisai rezeki, gitu loh. Tapi itu bukan untuk ditiadakan ya bu, karena kan kalau bisa bilang mah manusiawi gitu ya. Tapi untuk dikuasai rasa takut itu, kembalikan kepada Allah. Ketika kita ada rasa takut, ya Allah takut suami saya ada apa-apa di luar gitu ya. Takut kurang rezeki tadi mamahnya dia ya. Ingin dicukupkan. Kalau ingin dicukupkan positif, tapi kalau takut kurang rezeki itu tidak baik. Itu perisai, malah rezeki tidak mendekat mama Dea. Jadi itu dihilangkan rasa takut kurang rezeki, rasa takut tidak kaya misalnya ya, rasa takut aduh gimana nih anak saya aja segini misalnya, tidak boleh kayak gitu, karena itu adalah perisai rezeki. Dan kita bisa termasuk tidak percaya kepada Allah, naudzubillah ya mama Dea, karena kan semua rezeki adalah dari Allah. Kita wajibnya hanya berusaha, kemudian berdoa. Kalau mama Dea misalnya ingin nambah nih kamar, dirombak satu lagi misalnya, tinggal ya Allah saya ingin ini, tolong beri jalan agar ada rezekinya yang mudah, asal kemauan kitanya yang masuk akal ya bu ya. Misalnya kalau kita tahu penghasilan suami segini, tiba-tiba mau beli emas 7 ton. Kalau di mata Allah sah-sah saja. Malah kalau ke Allah itu mintanya yang banyak. Jadi kalau minta ke Allah, ya Allah saya minta emas 7 ton, boleh. Allah juga akan bilang boleh gitu. Tapi usahanya mana? Gitu kan? Usahanya bisa tidak kita beli emas 7 ton. Ada kan di Surabaya ada bu pengusaha yang beli emas 7 ton. Ini sampai istighfar ya Allah. Ibu mah bukan kabita malah istighfar, karena takutnya ikut malah salah kalah ya, atau apalah naudzubillah min dzalik itu. Tapi ya kita jangan silubar juga. Mungkin itu kemampuan yang diberikan Allah pastinya ya. Nah gitu, jadi kita minta kepada Allah itu sesuai dengan kondisi kita, karena Allah akan memberikan juga sesuai kemampuan kita menerimanya. Kayak misalnya anak kecil nih, kita punya cucu nih, punya uang, kemudian cucu kita, Eyang mau beliin motor dong, padahal dia baru usia 6 tahun misalkan.
Bisa dibelikan, tapi membuat dia baik tidak. Nah, seperti itulah Allah. Ketika kita minta sesuatu kepada Allah, membuat orang itu baik tidak, membuat itu orang itu lebih bersyukur tidak. Gitu. Makanya Bu, Ibu itu sampai 6 kali garpu tala tentang Nur Husna, karena kan ya Allah ini Nur Husna udah 2 tahun nih, santrinya belum nambah, gitu ya. Wajar kan Bu ya? Karena itu. Terus garpu tala 5 kali bahkan 6 kali Ustadz Arham. Yang itu 5 kali sama isinya, bahwa duduk diam, kamu tenang, duduk di rumah, bahwa sesungguhnya kamu sudah diberkahi, dan sesungguhnya duduknya kamu di rumah adalah untuk menggugurkan dosa. Gitu Bu. Ayatnya beda, suratnya beda, tapi isinya sama, maknanya sama. Bahkan terakhir Ustadz Arham, Ibu minta Ustadz coba di garpu tala lagi tentang Nur Husna. Ayatnya adalah bahwa kamu harus Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allah tuh memerintahkan kepada Ibu sama Ustadz Arham untuk selalu berdoa itu, Robbana dolamna anfusana. Gitu. Dan itu harus dizikirkan. Setelah itu Allah kasih seperti apa, ya kita berpasrah diri kepada Allah. Ya, serah. Jadi jangan takut tentang rezeki ya Mama Dea. Kalau misalnya ingin lebih banyak, lebih mudah, itu boleh. Tapi kalau takut kurang rezeki, itu menjadi tidak baik, menjadi dosa kepada Allah, bahwa kita meragukan kemampuan Allah. Karena Allah tuh, kata Ibu juga, kalau kita mau minta misalnya minta mobil 10 juga boleh, dan Allah akan kasih, yakin itu. Bagaimana caranya ya terserah Allah gitu. Tapi apakah kita bisa atau tidak, ya kayak tadi cucu kita minta motor padahal dia usianya 6 tahun. Nah seperti itulah, ketika kita minta sesuatu menurut Allah tuh kita sudah pantas nggak diberikan, kayak gitu. Jadi selalu berhusnudzon kepada Allah. Insya Allah rezeki selalu ada, ya. Dan insya Allah Allah akan selalu memberikan rezeki berlimpah ruah kepada kita yang yakin, ya Bu ya. Jangan takut. Kemudian keresahan, itu juga bagian dari resah. Apa yang membuat kita resah? Resah setelah pemilu. Siapa coba yang resah setelah pemilu? Calon. Jadi kalau kita resah setelah pemilu, ada pengumuman yang kita pilih bukan yang digembor-gemborkan menang, ya sudah sama Allah aja. Karena Allah yang tahu bahwa sesungguhnya yang kita pilih itu adalah orang yang soleh, gitu ya. Secara kasat mata kita bisa lihat bahwa beliau soleh. Tapi adapun nanti ketentuan Allah yang mana, itu adalah hak sepenuhnya Allah. Jangan kita resah, karena ternyata keresahan itu membuat jadi perisai yang tadinya kita pokoknya mah pilihan saya yang harus menang, tiba-tiba kita resah setiap kali. Bukannya berdoa ya, kalaupun kita resah berdoa ya Allah. Nah karena menurut pengamatan saya mah yang itu yang bagus gitu ya. Gitu ya. Karena semua rahasia Allah, kita tidak tahu. Di mata kita baik, di mata Allah itu bagaimana. Tapi kalau kita dengar mah, kalau sekarang kita tidak tepat memilih pemimpin, nanti anak cucu kita yang merasakan tidak baiknya dari situasi. Itulah yang membuat kita harus waspada, bukan resah, tapi waspada. Kemudian apalagi kita sekarang bulan Ramadan, pasrahkan semuanya kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu adalah kuasa Allah. Kalau misalnya manusia melakukan tidak baik di mata Allah, Allah lah yang menguasai manusia itu.
Tidak ada yang bisa yang tidak bisa Allah tundukkan. Makhluk Allah itu pasti dikuasai sama Allah. Jadi kita percaya aja bahwa Allah akan mendengar semua doa kita kalau memang kitanya pantas dipimpin oleh orang yang soleh. Kalau kita dipimpin oleh orang yang tidak soleh, berarti kita introspeksi, oh berarti selama ini kita belum soleh. Hanya topeng aja, misalnya kita berhijab, selalu berusaha, tapi terus berusaha untuk selalu baik, seperti itu. Itu keresahan ya. Kemudian apatis. Apatis itu tidak melakukan apa-apa. Jadi, nah itu, ketika kita resah, gimana ya ini pemimpin kita nanti gitu ya. Jangan apatis, bismillah gitu ya, bismillah, bahwa kita sama Allah tetap dilindungi. Kemudian kalau di mata Allah memang yang terbaik itu pasti jadi gitu ya. Tidak apatisnya gini, misalnya oh pokoknya mah yang itu pasti menang misalnya. Nah itu apatis ya. Ibu sampai mimpi, ibu-ibu sadaya nanya, ibu tuh mimpi seumur ibu di Pasir Biru dari tahun 85 sampai sekarang baru mimpi sekitaran Pasir Biru. Jadi ibu tuh mimpi, sebenarnya kalau mimpi tidak baik tidak boleh di ini ya, tapi ini untuk bahan renungan aja gitu ya. Kenapa ibu sampai mimpinya gini? Setelah 2 hari setelah pemilu, ibu tuh mimpi jalan-jalan keliling Pasir Biru. Pokoknya semua, ibu kan selama ini jarang main ya, ke paling kalau mau ke 46 juga ya jalannya jalan raya, tapi ini ibu belusukan ke setiap RT gitu ya, RW gitu yang di Kelurahan Pasir Biru. Setiap ibu melihat pohon di Pasir Biru itu bergelantungan dulu sampai ibu istighfar gitu ya, bergelantungan di pohonnya itu. Ibu pernah share di grup informasi ya Mama Farid gitu. Di pohon itu bergelantungan bangkai hewan, ada bangkai ayam, ada bangkai kambing, ada bangkai sapi. Ibu nggak tahu itu kenapa mimpi seperti itu. Itu 2 hari setelah pemilu. Dan ibu tuh langsung astagfirullah ya Allah, saya memang berdosa, bukan orang lain, tapi saya yang berdosa ya Allah. Makanya Engkau memberikan mimpi yang seperti ini. Jadi di mimpi tuh ibu enggak sih teriak-teriak mah, karena ibu tuh malu bahwa oh ya Allah saya teh berdosa gitu. Jadi bergelantungan di setiap pohon tuh bergelantungan bangkai hewan-hewan. Kemudian ada juga bangkai gogok sama bangkai babi kayak gitu. Ibu tuh sampai ya Allah astagfirullahaladzim, pokoknya istighfar ya ibu tuh istighfar dan berusaha untuk husnudzon gitu ya, berusaha. Kebetulan ibu tuh orang yang dulu ayah ibu ya, ayah almarhum ayahnya ibu tuh orang pendakwah juga. Kemudian beliau itu ada keturunan dari Banten, jadi beliau itu punya hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau ada, dan beliau itu selalu memberikan warning ke apa sih, pembelajaran ke ibu bahwa kalau di dunia ini bukan hanya kita belajar agama dan lain-lain, Allah itu mengisyaratkan kepada kita yang terjadi atau di dalam mimpi juga bisa sebagai firasat. Jadi mimpi sebagai firasat itu bukan hanya kepada Nabi aja, tapi kepada kita juga bisa. Jadi kalau mimpinya di atas jam 12 malam itu adalah petunjuk dari Allah, firasat dari Allah. Kalau mimpinya dari 12 malam ke bawah ya, jadi jam 8 malam sampai jam 12 itu mimpinya bunga tidur. Tapi kalau dari jam 12 sampai masuk waktu tahajud, kemudian kita bangun tahajud tadi, ya Allah kenapa mimpi seperti itu, hanya Engkau yang tahu, tapi saya menjadi ya itu perisai juga buat ibu, jadi resah, takut gitu ya gitu. Tapi akhirnya ya udah, ya Allah mangga hanya Engkau yang maha mengetahui. Karena pas di informasi RT itu ada yang share gitu ya, kemudian ibu bilang wah ini baru di share kayak gitu. Itu contoh aja
dari apatis. Jadi jangan apatis terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau untuk apatis ke keluarga ya nggak mungkin ya. Kita kan lihat anak misalnya pengen makan, kemudian kitanya nonton TV, atau ada yang seperti itu. Cucu mau makan, kitanya malah nonton sinetron. Ada nggak yang kayak gitu? Itu berarti apatis ya Bu ya. Kasihan kan cucunya gitu kan. Kalau Mama Farid mah enggak ya, pagi-pagi udah antri di Novita berebut sama ibu. Itu ya. Jadi yang apatis tuh tidak peka terhadap lingkungan. Bukan hanya lingkungan yang besar seperti tadi ibu mimpi ke Kelurahan Pasir Biru, tapi juga di lingkungan sendiri, gitu ya. Itu ternyata itu adalah para perisai rezeki. Nah ini yang 7 ada rasa bersalah, menyalahkan diri mungkin ya, menyalahkan diri sendiri. Misalkan ya, misalkan ada yang suaminya meninggal, kemudian misalnya ini gara-gara saya melakukan ini, akhirnya suami astagfirullahaladzimnya hapunten misalnya gitu ya. Itu tuh jangan, kan suka gitu ya, makin dihayati orang yang terdekat kita meninggal, makin banyak kekurangan kita. Tapi kemudian jangan menyalahkan diri sendiri. Oh ya Allah, saya sudah berusaha, beliau sudah berpuluh tahun bersama saya, mungkin saja ada kesalahan saya, tapi ya Allah, kepada Engkau lah saya pasrahkan. Itu Bu Elonnya, ya Allah Ibu, hapunten ya mah ngacontohkeun wae. Janten kan kalau kita nangis tuh bukan karena sayang sebenarnya itu tuh karena egois kita Mama Bu Elon. Kalau kita ingat kepada suami yang sudah meninggal, ya astagfirullahaladzim, minimal muhasabah aja ya Bu ya gitu. Itu jangan menyalahkan, atau misalnya karena kita sayang banget ke anak, misalnya ke naudzubillah min dzalik ya, itu gitu, kemudian terjadi sesuatu yang tidak baik, lalu kemudian kita menyalahkan diri. Boleh sih menyalahkan diri sendiri, oh iya itu karena tidak hati-hati misalkan. Nah ada kejadian waktu pas ibu selesai nikahan Ilman, ibu tuh seminggu kemudian ke Kuningan. Sabtu ibu berangkat, ibu kira nggak ada apa-apa di sini karena anak-anak juga nggak ngasih tahu. Ternyata pengantin keserempet mobil dan mobilnya lari gitu. Sampai di kampus tuh rame, di grup Cece tuh Ipa rame bahwa itu pengantin Prof Supiana katanya tertabrak mobil gitu. Ibu nggak dikasih tahu karena di Kuningan tuh 2 malam ya, 2 malam, malam Sabtu, malam Minggu. Nggak dikasih tahu, jadi ibu happy aja di Kuningan, ketemu saudara, ketemu orang tua karena ibu selesai hajatan, bersyukur ya gitu. Kemudian ada kakak juga yang awalnya mau kesini tapi 2 hari sebelum kesini meninggal. Jadi kan, nah saat ibu mendengar kakak meninggal itu, ibu di sini tuh menyalahkan diri sendiri karena pas terakhir ke Kuningan ibu nggak nemuin beliau, tapi itu bukan sengaja gitu ya. Nah itu tidak boleh, jadi rasa gitu. Nah ketika sudah pulang malam Senin ke sini, itu tuh ibu nggak biasanya udah ya ibu mohon maaf ya, ibu langsung ke jamban mau langsung tidur karena capek banget. Anak-anak mungkin sudah tidur, pengantin tuh udah tidur gitu. Ternyata bukan tidur Bu, habis dari rumah sakit. Ya Allah, ibu tuh pas udah tidur, pas tidur teh kedengaran di tengah rumah teh tinggerendeng yang ngobrol gitu. Terus ibu lihat di pinggir tuh ayah nggak ada gitu. Kok ayah nggak ada ya? Terus ibu turun ke tengah rumah, ada Alvan nih gitu. Terus abis itu ada si bungsu ke tengah rumah, ibu salib, adik kenapa itu tangannya kok kayak abis, emang ngerokoknya segimana itu sampai jadi kayak disundut Bu, kayak disundut gitu, bukan bolong-bolong ya,
bulat-bulat gitu sampai ke sini. Bukan ibu, kata Alfannya, kakaknya. Itu adek kemarin hari Sabtu kecelakaan, jadi ketabrak mobil, istrinya jatuh, sekarang digigit ininya, kemudian ada di kamar katanya gitu. Baru ibu tuh, astagfirullahaladzim, saya salah kemarin, kenapa saya kok terlalu bahagia di Kuningan padahal anak saya di sini tidak bagus gitu. Yang itu akhirnya ibu tuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini adalah kehendak-Mu, saya mohon sembuhkan kembali anak saya gitu. Dilihatlah menantu ibu, betul Bu, pakai apa namanya, disangga gini tangannya karena baru gitu. Nah itu, saat itulah rasa bersalah ibu memuncak ya. Kalau belum tahu ilmu magnet rezeki, mungkin ibu sudah, kan suka ada yang gedor-gedor kepala sendiri, oh saya tuh pengen ikut gitu ke suami gitu ya. Itu tidak baik kayak gitu. Rasa bersalah boleh, tapi kemudian tetap kepada Allah kembalikan. Itu adalah takdir Allah. Mungkin ada kesalahan ibu yang waktu itu tidak wanti-wanti. Ibu tuh tidak wanti-wanti kalau pengantin tuh kayak yang habis melahirkan, kayak yang habis naik haji. Kalau yang naik haji sebelum 40, kata orang tua ya, kalau kata Allah mah tidak ada sih di Qurannya, tapi kata orang tua sebelum 40 hari itu tidak boleh keluar kalau setelah haji. Kemudian pengantin juga gitu, sebelum 40 hari jangan jauh-jauh dari rumah. Nah ini gitu, baru seminggu sudah jalan-jalan mama Bu Jamal, jadinya ya udah. Itu ibu hati-hatiannya ibu tuh tidak mewanti-wanti kalian duduk di rumah karena masih pengantin, masih wangi kayak gitu. Sampai 2 minggu Bu, alhamdulillahnya anak ibu mah seminggu juga udah langsung bisa ke kampus lagi. Sekarang udah sehat lagi alhamdulillah, tapi motornya masih belum sehat. Itu ya, itu pengalaman. Kemudian depersonalisasi itu ya itu tadi. Jadi merasa diri ini lebih baik dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, itu depersonalisasi. Itu perisai rezeki yang paling min 8 itu yang paling hilang, yang paling malu, tidak bagus. Min 8 ya. Itu depersonalisasi itu lebih ke bahkan sampai yang semena-mena gitu ya. Misalnya ada orang lain yang bersalah kepada kita, oh dicaci maki, nah itu namanya depersonalisasi. Bisa sampai dianya sendiri juga misalnya sampai depresi kalau dia punya sikap yang tidak baik seperti itu, karena itu sangat-sangat tidak tinggi gitu ya. Kalau itu tuh tidak tinggi, tidak baik, itu tuh disiplin kata dalam ilmu magnet rezeki ibu. Nanti ibu akan paham kalau kita sudah bahas selanjutnya, tapi sekarang khusus untuk perisai rezeki. Nah itulah ibu macam-macam perisai rezeki yang diinikan di dalam magnet rezeki. Bagaimana caranya kita terhindar dari perisai rezeki? Bagaimana caranya Bu? Apa? Istighfar, bertaubat, sholat taubat, minta maaf dan memaafkan. Bagus ya Bu Jamal, terima kasih, dan lainnya juga insya Allah paham. Tapi ada yang lebih spesifik Bu, di dalam Al-Quran ini langsung dari Al-Quran, bahwa untuk menghindari kita dari perisai rezeki yaitu dosa adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata selagi kita bertakwa, itu insya Allah Allah akan menyingkap perisai rezeki kita, mengampuni dosa kita. Dengan apa Bu tadi? Dengan takwa. Hanya satu kata Allah teh, dengan takwa, bahwa perisai rezeki bisa terhindar dari diri kita. Tapi ada yang dinamakan takwa itu yang seperti apa Bu? Menjalankan
melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Bagus, alhamdulillah ya. Betul sekali Ibu, itu betul sekali. Yang tadi juga betul. Menghindari perisai rezeki adalah dengan istighfar, dengan sholat taubat, minta maaf kepada sesama, memaafkan kepada sesama gitu ya. Tapi ada yang paling penting, yaitu satu adalah takwa. Bagaimana caranya kita bertakwa? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Cobi Bu Jamal diawaskeun, ayo ifadah ide dibacain Ivan. 2 ayat ewang sama artinya ya Bu Jamal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, alif lam mim itu hanya Allah yang mengetahui terjemahnya seperti apa. Tapi kalau kiai yang sudah mahir dalam bahasa Arab katanya ada itu singkatan ya, tapi wallahu alam karena ibu juga belum mempelajari gitu ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kembali ke Al-Qur'an. Untuk kita bertakwa adalah kembali kepada Al-Quran. Hayu ya Bu ya, sama-sama kita bukan hanya baca Quran aja. Bagus sekarang rajin baca Quran, tapi hayu kita bisa artinya sakedik-sakediknya Bu ya. Gitu. Nah, ayo lanjutkan satu ayat lagi Bu Jamal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu ya. Apa yang dimaksud bertakwa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, yaitu orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat. Jadi kalau kita mengaku bertakwa tapi sholatnya belang betong, berarti dipertanyakan benarkah takwa kita gitu. Jadi cirinya orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu banyak ya, ada Allah juga gaib, kemudian Rasul mah bukan gaib ya, tapi kita tidak ketemu ya, malaikat, kemudian makhluk Allah yang lain, misalnya setan, jin dan lain-lain. Nah gitu. Kemudian hari akhir itu kan gaib juga ya Bu ya. Kan ada orang yang mengatakan itu tuh akhirat tuh hanya nakut-nakutin aja. Ada orang yang berpikiran seperti itu, naudzubillah min dzalik ya. Padahal itu adalah ciri bahwa kita beriman kepada Allah, itu bertakwa adalah dengan meyakini bahwa hari akhirat itu ada. Di antaranya itu ya. Kemudian melaksanakan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kita, kepada mereka, kepada kita ya Bu ya. Jadi kalau bersedekah, berinfak, apalagi zakat, jangan segan-segan, karena Allah akan mempermudah segalanya dengan kita banyak berinfak. Gitu. Apalagi kita selalu beringat kepada zakat. Sekecil apapun penghasilan kita, misalnya minggu ini dapat uang alhamdulillah gening 1 juta yang tara biasa misalnya, itu wajib keluar zakat gitu ya. Kalau yang biasa misalnya sebulan dapat 5 juta berarti juga harus keluar zakatnya. Tapi ternyata bulan ini ada lebihnya nih 1 juta, berarti ditambah zakatnya dari yang 1 juta itu. Nah, karena nggak banyak ya, dari 1 juta hanya 25.000 saja keluar gitu. Jadi tidak banyak gitu. Kita mah dapat 4 juta hanya ngeluarin 100.000 aja. 100.000 kayaknya gimana, itu nggak usah ya, karena ya kita niatkan zakat seperti itu. Jadi
menginfakkan sebagian rezeki itu bisa infak, bisa sodakoh, bisa zakat ya. Berikan kepada yang dari rezeki yang diberikan kepada mereka itu adalah kita ya, bahwa Allah itu setiap saat memberikan rezeki. Dan rezeki itu bukan hanya nominal uang saja ya Bu, walaupun dalam keseharian kita tetap memerlukan uang kita, tapi rezeki itu bisa berjamaah di sini, kumpul di sini, kita sharing ilmu juga adalah rezeki, gitu ya. Ayat IFA yang nomor 4, ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Masya Allah. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, insya Allah kita berusaha beriman ya Bu ya, bahwa Al-Quran itu adalah yang wajib kita imani, yang wajib kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, Quran yang dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Ada kitab apa aja Bu yang sebelum Al-Quran? Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran. Kita meyakini bahwa kitab Zabur, Taurat, Injil itu diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabinya yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Kemudian disempurnakan dengan kitab Al-Quran, menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Artinya bahwa kita masuk ke Islam itu adalah agama yang sempurna, insya Allah ya Bu ya, kita meyakini itu semua. Itu adalah ciri dari takwa ya. Kemudian satu lagi Peter, Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Kalau kita sudah bertakwa, kemudian beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, kemudian beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kemudian kita juga yakin bahwa hari akhirat itu ada ya Bu ya, itu merupakan yang mendapat petunjuk dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa Bu yang beruntung? Ya, bagus sekali. Orang yang bertakwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ini lebih simpel ya Bu ya. Bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki. Kemudian beriman kepada Al-Quran, bukan hanya beriman, kita baca, kita telaah artinya, kemudian dipraktekkan. Ini tetap adalah nasihat buat diri saya sendiri gitu ya. Kemudian menasihati diri saya supaya terpacu untuk melakukan, ya di sharing sama ibu-ibu ya. Kemudian mereka juga yakin akan adanya akhirat. Insya Allah ya Bu ya, kita bisa yakin adanya akhirat. Dan Allah menunjukkan mereka itulah orang yang beruntung. Artinya kita beruntung. Siapa yang beruntung Bu? Mana suaranya? Siapa yang beruntung? Kita. Yang beruntung adalah kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Menurut Ibu, mudah apa tidak ringan? Tidak ringan tuh berat ya. Kalau di Magnet Rezeki tidak ringan tuh. Tidak ringan atau mudah? Mudah ya Bu ya? Mudah. Tinggal meyakini isi Al-Quran, menjalankannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan di sini mendapat ridho dari Allah, kemudian menginternalisasi dalam jiwa kita semuanya bahwa kita itu makhluk yang beruntung. Supaya beruntung yang tadi itu Ibu kita
selalu usahakan untuk dilaksanakan. Ibu ini usahakan jangan hilang ya Bu ya, tidak boleh hilang, supaya nanti pas kajian Magnet Rezeki selanjutnya kita bisa ambil dari sini, dan penjabarannya nanti Ibu yang menjabarkan. Terima kasih ibu-ibu cantik dan soleha semuanya. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Sama terhubung. Sekali lagi ya. Apa kabar ibu-ibu soleha dan cantik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dahsyat. Baiklah. Apa itu magnet rezeki? Terhubung. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila kata-kata ibu ada yang tidak menyenangkan dan tidak baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam